Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 2 pembelajaran 4 mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang kedua, menghargai perbedaan di sekitarku. Dan yang ketiga, melakukan gerakan meluncur. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Dahulu, orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Saat ini, jenis pakaian sangat beragam. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Judulnya jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, perhatikanlah gambar baju Lani. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, sekarang ayo menulis. Amati teks pada halaman sebelum ini. Lalu, carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, misalnya paragraf 1, informasi yang didapat yaitu bermacam-macam jenis pakaian. Pada paragraf 2, informasinya yaitu seragam sekolah dipakai sesuai jadwal. Paragraf ketiga, saat di rumah Lani mengenakan pakaian rumah. Nah, paragraf keempat, Lani memiliki pakaian yang dipakai untuk berolahraga. Untuk paragraf kelima dan paragraf keenam, silakan kalian temukan sendiri informasinya dengan berdiskusi bersama orang tua. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Nah, saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Diskusikan dengan temanmu jenis-jenis pakaian saat ini. Nah, misalnya jenis pakaian yang pertama itu ada pakaian sekolah. Contohnya seperti seragam putih-putih, batik, dan lain-lain. Lalu
Jenis pakaian yang kedua itu misalnya pakaian rumah. Bagaimana contohnya? Misalnya celana yang selutut, baju bebas, dan lain-lain. Jenis pakaian yang ketiga adalah pakaian tidur. Contohnya celana dan baju panjang. Untuk jenis pakaian yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Ayo mencoba. Amati gambar di samping. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutup seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Nah, coba kalian jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan. Tuliskan jawabanmu pada tempat yang telah tersedia. Amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam? Dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Coba ceritakanlah. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Nah, misalnya seperti ini. Anak-anak di sekitar rumahku. Silakan kalian isi ya berdasarkan pengamatan kalian masing-masing. Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur di dalam air. Ingatkah kamu saat berlatih gerakan meluncur di dalam air? Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang. Amati kembali pelajaran tentang gerakan meluncur. Apa saja yang dilakukan saat meluncur di air? Iya, yang pertama berdiri di kolam dengan salah satu kaki menempel di dinding kolam untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas, ibu jari saling berkaitan. Untuk yang ketiga, 4, dan 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing ya. Kamu pernah berlatih melakukan gerakan meluncur. Sekarang, coba berlatihlah lagi hingga kamu dapat meluncur dengan baik. Untuk kegiatan bersama orang tua menceritakan keberagaman yang ada di sekitar rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.